Hai mas-mas ganteng, Ultras Corner kembali hadir untuk menyajikan informasi terbaru seputar sepak bola dunia. Jangan lupa tekan tombol like, komen, and subscribe, serta simak sampai habis agar tahu berita selengkapnya. Zinedine Zidane tolak Newcastle demi Manchester United. Zinedine Zidane dilaporkan menolak pekerjaan untuk melatih Newcastle United dan memilih menunggu apa yang terjadi di Manchester United. The Guardians masih mencari pengganti Steve Bruce, dengan Graham Jones sebagai penanggung jawab sementara mereka juga telah dipukul mundur oleh bos Villarreal Unai Emery yang telah memilih untuk tinggal di Spanyol. Namun menurut situs web Spanyol El Spanyol, para miliarder Saudi itu mengincar Zidane sebelum Emery. Tapi mantan pelatih Real Madrid saat ini nyaman dan menunggu situasi seperti Manchester United dan tim Prancis untuk diklarifikasi. Ole Gunnar Solskjaer masih di bawah tekanan di Old Trafford, tetapi kemenangan tandang 3-0 mereka di Tottenham yang membuat manajer rival Nuno Espirito Santo dipecat telah memberinya waktu tambahan. Tetapi Liga Champions yang lesu yang ditampilkan di Atalanta dengan Solskjaer diselamatkan oleh 2 gol dari Cristiano Ronaldo sekali lagi akan memiliki pertanyaan yang diajukan. Sunspot secara eksklusif mengungkapkan bahwa agen terkemuka telah diinstruksikan untuk menghubungi beberapa nama besar dalam permainan. Dengan Zidane terpilih bersama Brendan Rodgers, Erik ten Hag terpilih dan Antonio Conte. Conte telah menggantikan Nuno di Tottenham. Dan jika pemenang Liga Champions 3 kali Zidane tetap tersedia, posisi pelatih asal Norwegia itu masih bisa tidak aman. Pemenang Piala Dunia Zidane juga merupakan salah satu favorit bandar judi untuk menjadi manajer Prancis berikutnya, negara yang dia bela selama 108 kali. Didier Deschamps adalah pelatih timnas Prancis saat ini, tetapi penampilan di Euro 2020 yang mengecewakan membuat mereka tersingkir oleh Swiss melalui adu penalti di babak 16 besar. Gawat, Manchester United konfirmasi Rafael Varane cedera hamstring, absen sekitar sebulan. Raksasa Liga Premier Manchester United mengonfirmasi cedera yang didapat bek andalan mereka, Rafael Varane, dalam laga melawan Atalanta Rabu 3 November 2021 dini hari waktu Indonesia Barat. Pada pertandingan matchday 4 grup F Liga Champions 2021-2022 ini, Varane diturunkan sebagai starter, namun ia harus ditarik keluar pada menit ke-38 untuk digantikan Mason Greenwood. Manchester United sendiri membawa pulang 1 poin dari lawatan mereka ke Italia usai bermain imbang 2-2. Berkat 2 gol yang dicetak Cristiano Ronaldo termasuk gol penyama kedudukan di menit-menit akhir. Konfirmasi Manchester United, Varane terlihat merasakan sakit pada pahanya, dan seusai laga Ole Gunnar Solskjaer menyebut bahwa bek asal Prancis tersebut mengalami masalah pada otot hamstringnya. Lewat laman resmi mereka, Manchester United pada Kamis 4 November 2021 dini hari waktu Indonesia Barat memberikan informasi soal perkembangan terbaru dari kondisi kebugaran Varane. Klub mengonfirmasi bahwa Rafael Varane mengalami cedera hamstring yang kemungkinan membuatnya harus absen sekitar sebulan. Demikian bunyi rilis resmi United. Laga yang harus dilewatkan Rafael Varane. Akibat cedera hamstring ini, Varane dipastikan harus absen kalau Manchester United menjamu sang tetangga, Manchester City di Old Trafford pada akhir pekan ini. Beruntung bagi Manchester United, selanjutnya ada jeda internasional selama 2 pekan yang bisa digunakan Varane untuk fokus memulihkan cederanya. Setelah itu Manchester United harus bertandang ke markas Watford sebelum menghadapi Villarreal dan kemudian melawat ke markas Chelsea. Ronaldo bungkam kritikus. Rundungan kritik mengarah ke Cristiano Ronaldo saat klubnya Manchester United mengalami rentetan hasil buruk. Namun penyerang berdarah Portugal tersebut sejatinya tak pantas mendapatkan perlakuan seperti itu. Ibarat roda yang berputar, Manchester United sedang berada di titik terendah musim ini. Kekalahan memalukan dari Liverpool di ajang Liga Premier bulan Oktober lalu sukses membuat banyak kalangan barang, utamanya para fans. Sejumlah kritikus memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang Ronaldo. Ia diharapkan bisa menjadi tukang gedor utama Manchester United. Namun tidak berkutik ketika harus berhadapan dengan Virgil van Dijk dan Ibrahima Konate. Kritikus-kritikus tersebut mulai mempertanyakan kualitas Ronaldo. Beberapa di antaranya menganggap Ronaldo sudah habis mengingat usianya tak lagi muda. Namun sang bintang tidak memedulikan kritikan itu dan terus berjalan. Minta maaf ke Ronaldo. Ronaldo membuktikan kalau dirinya belum habis dan masih sangat mumpuni untuk menjadi tumpuan di lini depan. 1 pekan setelah dibekuk Liverpool, Ronaldo menjadi pembuka kemenangan saat Manchester United bertemu Tottenham.
Beberapa hari berselang, Manchester United gagal meraih kemenangan di ajang Liga Champions. Namun hasilnya bisa jadi lebih buruk andai Ronaldo tidak tampil sejak menit awal, karena dia adalah alasan Manchester United bisa meraih 1 poin. 2 gol dari Ronaldo yang membuat Manchester United bisa menahan imbang Atalanta 2-2, membuat beberapa kalangan terkesima. Sampai-sampai ex pemain Aston Villa Gabriel Agbenlahor menuntut kritikus untuk minta maaf kepadanya. Mungkin ada banyak orang yang harus sungguh-sungguh meminta maaf perihal cara mereka berbicara soal Ronaldo, bahwa dia akan menjadi masalah, ujar Agbenlahor kepada Talksport. Ronaldo bukan masalah. Alih-alih menjadi masalah seperti yang banyak dikatakan orang, Ronaldo justru sering menyelamatkan Manchester United dalam beberapa kesempatan. 2 golnya ke gawang Atalanta adalah bukti nyatanya. Dia adalah yang menyelamatkan mereka, dia bukan masalah. Dialah yang membuat mereka bisa meraih hasil, membuat mereka berada di Liga Champions, berada dalam pemburuan 4 besar, kata Agbenlahor lagi. Dan setelah ini tugas berat menanti Ronaldo. Manchester United akan kembali beraksi di pentas Liga Premier pada hari Sabtu 6 November 2021 mendatang, dengan rival sekotanya Manchester City sebagai lawan. Pertandingan ini diyakini tak akan berlangsung mudah buat Manchester United, sebab The Citizens adalah juara bertahan Liga Premier. Namun Ole Gunnar Solskjaer bisa belajar dari pekan sebelumnya, di mana City kalah dari Crystal Palace 2-0. Saran asisten Sir Alex buat Solskjaer, bisa bikin Manchester United gacor. Tidak semua kalangan menginginkan Ole Gunnar Solskjaer cabut dari kursi kepelatihan Manchester United. Beberapa sosok penting mendukung pria asal Norwegia tersebut untuk membantu The Red Devil bangkit kembali. Beban Solskjaer memang sangat berat. Ia datang ketika The Red Devil sedang terpuruk pasca era Jose Mourinho. Dan beberapa hasil positif di awal karir kepelatihannya membuat publik terlanjur berekspektasi tinggi. Waktu berlalu, tapi Solskjaer belum juga mempersembahkan trofi buat Manchester United. Malah pencapaian Manchester United terlihat menurun. Puncaknya adalah ketika The Red Devil menelan kekalahan memalukan dari Liverpool. Fan Manchester United mendesak, manajemen pun sempat tergoda untuk memecat, tapi pada akhirnya memilih untuk memberinya kesempatan. Saran dari McLaren. Tentunya tidak semua orang menginginkan Solskjaer dipecat. Sir Alex Ferguson diklaim sedang melindunginya dari surat pemecatan. Lalu dukungan lainnya datang dari mantan asisten Ferguson ketika masih melatih dulu, Steve McLaren. Meski sudah lama meninggalkan Old Trafford dan mengejar karir kepelatihannya sendiri, McLaren ternyata masih mengikuti perkembangan Manchester United. Ia punya saran buat Solskjaer untuk membantu The Red Devil berjaya. Ole harus menemukan cara untuk mengintegrasikan Cristiano Ronaldo dan membuat tim bermain sebagai sebuah tim. Sebab mereka tidak melakukan itu pada saat ini, ujarnya seperti dikutip dari metro.co.uk. Namun begitu mereka menemukan solusi dan begitu mereka melakukan itu, ya Tuhan, mereka akan cukup sulit dihentikan, lanjutnya. Tahu cara untuk menang. Hal positif yang bisa dipetik dari beberapa hasil buruk The Red Devil musim ini adalah ketajaman Ronaldo. Kendati usianya sudah tidak lagi muda, pria berkebangsaan Portugal tersebut belum bisa berhenti mencetak gol. Pada Rabu 3 November 2021 dini hari kemarin, ia menjadi bintang penyelamat Manchester United dari kekalahan di laga lanjutan fase grup Liga Champions. 2 golnya membuat Manchester United meraih 1 angka dari markas Ladea. Dia tahu cara untuk menang. Manchester United dan Ole mendatangkannya ke ruang ganti itu untuk mengajari semua orang. Inilah yang diperlukan untuk menang, kata McLaren lagi. Mereka harus mengikutinya seluruh tim. Saya melihat bahasa tubuhnya saat bermain imbang 2-2 melawan Atalanta dan dia membantah bersama para pemain, pungkasnya.